Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar, apa kabar? Saya berharap dimanapun Anda berada saat ini, keadaan sehat dan prima yang selalu saya harapkan dari Anda semua, penggemar dan juga pendengar dari Fun with Business. Ya, pada hari ini hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 kembali saya Budi Utomo menjumpai Anda. Dan kita akan nanti berbincang banyak, berdiskusi banyak tentang satu bisnis yang unik ya. Dan ini baru pertama kali di Fun with Business ya, karena episode-nya udah ratusan, tapi ini yang pertama kali. Dan apa saja kiat-kiat bisnisnya dan kemudian apa juga objek dari bisnisnya nanti kita akan diskusikan. Dan senang sekali saya bisa menjumpai Anda pada acara Fun with Business. Ya, alhamdulillah pada malam ini teman saya, sahabat saya, Koh Martin bisa hadir di studio. Assalamualaikum Koh. Waalaikumsalam. Sehat ya Koh ya? Flu. Oh, agak flu gitu. Kecapean ya Koh ya? Kehujanan kemarin seminggu yang lalu kan kehujanan. Oke. Tapi inilah Koh Martin ya, meskipun agak flu tapi tetap bisa menyempatkan diri untuk hadir di sini. Dan nanti kita akan banyak berbincang juga tentang trik-trik bisnis yang nanti juga akan disampaikan oleh Koh Martin. Dan tamu saya yang istimewa pada malam hari ini ya, karena namanya unik jadi saya harus membaca ulang. Ya. Ini tamu istimewa karena ini dan juga ini tema yang pertama kali di sini ya. Ini ada tamu dari Putri Wallpaper Jogja. Ini Mbak Eka Putri Prajetnam SPD. Iya. Disapa dulu Mbak pendengarnya. Ya, selamat malam semuanya Star FM Jogja. Iya. Oke, selamat malam. Ya, sehat ya Mbak Putri ya? Ya, alhamdulillah sehat Mas Budi. Iya, oke. Ya. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung di acara kami ya, bisa ikut berdiskusi dengan cara mengirimkan WA ke nomor 0818621013. Dan seperti biasa, Fun with Business akan menyediakan hadiah untuk Anda. Ini sudah disediain sama Mbak Putri ya hadiahnya. Yeah. Jangan khawatir ya, untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan hadiah dari Mbak Putri dari Putri Wallpaper Jogja. Dan seperti biasa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung secara live streaming, silakan Anda bisa mengakses acara ini di www.starjogja.com ya. Mbak Putri, ya, wallpaper ya. Ya. Tadi kita udah diskusi banyak ya tentang wallpaper itu apa gitu ya. Saya baru tahu ternyata banyak sekali ya. Iya, banyak macamnya. Iya, banyak macamnya. Yang buat saya penasaran ketika Mbak Putri memutuskan untuk bisnis di bidang wallpaper ini karena ada faktor mungkin keturunan orang tua yang juga mungkin bisnis di bidang ini, atau punya ide sendiri gitu. Seperti apa ini ceritanya? Saya punya ide sendiri. Punya Mas. ide Ya. sendiri. Okay. Tapi memang dari orang tua, dari simbah buyut itu memang sudah didagang gitu. Oh, jadi gitu. mungkin jiwanya ke bawah itu. Kemudian saya sendiri yang memiliki bisnis ini, maksudnya ide jualan wallpaper di awalnya dulu. Oh gitu. Oh, jadi keturunan bakul ya Mbak. Keturunan bakul, iya. Oke. Ya, kenapa milih wallpaper gitu? Kan banyak bidang bisnis yang lain. Ya. Apalagi ini fresh graduate ya, ya. Baru saja lulus ya, masih muda, ya, tapi sudah langsung terjun menangani bisnis sendiri. Iya, ya. belum lulus itu malah ya, belum lulus. Oke, sebelum lulus bahkan sudah menangani ini. Iya, ya, kenapa wallpaper yang dipilih? Dulunya itu saya itu mau buat dapur Mas. Nah itu kan mau bingung tuh, mau dicat atau apa. Kemudian timbullah saya keinginan untuk wallpaper. Kemudian saya cari-cari wallpaper, ketemulah supplier wallpaper, langsung diajarin di situ, langsung gerak langsung gitu. Oh gitu. Iya. Jadi awalnya sebenarnya Mbak Putri itu konsumen ya. Saya konsumen untuk membutuhkan wallpaper untuk dapur. Iya, membutuhkan. Gitu. Malah tertarik. Iya, jadi tiba-tiba karena namanya dagang ya. Itu pulung ya Mas ya. Kadang pulung ya. Iya. Udah gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah lanjutin. Lanjut aja lah gitu ya. Ini kan dunia baru ya. Iya. Latar belakang pendidikannya apa dulu? PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kok Martin, Pendidikan Guru Sekolah Bagaimana Dasar. ini kok? Tapi jualnya wallpaper. Mungkin yang beri wari murid. Oh iya, bisa jadi ya. Iya. Tapi ini Pak Budi yang mau saya bahas tadi, saya agak nggak setuju kalau pulung ya gitu. Oh iya. Ya, tapi lebih
ketika kita tepat ketemu dengan barang yang pas gitu loh di situ, karena pasti bukan barang yang pertama kan. Iya. Ya. Jadi tapi kalau kita berhenti di jualan di barang yang pertama, nggak jadi pulung nanti akhirnya. Iya. Harus ada usaha dan doa ya kok. Iya, jadi terus kan akhirnya mencoba terus akhirnya ketemu yang pas, jadi kesempatan sama kemampuan itu disebut keberuntungan. Iya, benar banget kalau itu kok. Ada kesempatan tapi belum mampu, kok abot ya. Iya. Ya mungkin penerjemahan pulung seperti itu kali ya Pak ya. Jadi sebenarnya pulung itu lebih ke Jawa, bahasa Jawa. Lebih ke tidak hanya secara kebetulan gitu ya kok ya. Iya, tapi harus ada kemampuan dan kesempatan yang yang pas. Dan itu dimiliki oleh Mbak Putri kok ya. Ya. Oke. Jadi rezekinya gitu. Oke, ini kan dunia baru ya. Sebelumnya kan Mbak Putri nggak pernah bersinggungan di dunia wallpaper. Nah ini terus udah mau ngebayangin belum? Nanti kalau saya jualan wallpaper ini siapa konsumen saya? Bagaimana? Tidak terbayang sama sekali. Tidak terbayang sama sekali waktu itu. Terus apa yang Mbak Putri lakukan? Awal-awal itu saya hanya nangis karena ditolak konsumen dibandingkan sana sini. Dulu kan belum banyak ya yang jualan ya Mas ya. Tapi tetap disupport sama orang pabrik, disupport sama supplier. Akhirnya jiwanya itu juga semangat juga ya kalau dapat semangat dari orang lain. Ya lanjut terus dan menemukan barang lain gitu. Mengikuti alih. Jadi awalnya memang pakai menangis bombay gitu menangis darah itu Mas. Menangis darah bahkan. Oke. Iya. Nah, karena sering ditolak gitu. Iya, sering ditolak terus dibanding-bandingkan terus pokoknya dulu sering nangis awal-awalnya. Oke, terus evaluasi Mbak Putri apa? Kenapa saya sering ditolak gitu? Mungkin saya harus membuat nyaman. Apa sih yang membuat evaluasi itu ya Mas ya? Saya evaluasi ke diri saya. Oh, mungkin pelayanan saya atau cara penyampaian saya. Gitu mungkin. Gitu. Dan akhirnya Mbak Putri menemukan satu konsep berjualan, konsep berkomunikasi dengan calon pelanggan, dan akhirnya bisa membuahkan hasil. Ya, alhamdulillah telaten. Oh gitu ya. Harus telaten. Ya, Kang Martin memang jiwa-jiwa petualang bukan petualang ya, yang berani untuk terjun ke dunia bisnis harus tahan banting seperti itu ya kok ya. Nah, malah justru yang menarik mungkin kita tanya itu titik balik kan ada beberapa proses ya, tapi yang terus terakhir satu hal yang terus akhirnya punya tekad terus apapun yang terjadi walaupun bombaynya masih banyak akan saya jalanin itu apa gitu loh di situ. Nah itu karena sudah momentumnya. Sejarah awalnya adalah wallpaper. Walaupun saya sebelumnya jualan baju ya karena membantu ibu saya di pasar. Tapi ibu sudah baju, saya dapat ide sendiri wallpaper. Ini kan awal mula saya harus pertahankan ini. Membangunkan memang mudah ya Mas. Mempertahankan itu yang banting tulangnya pakai buang bombay ya gue. Itu makanya saya harus terus berusaha sih Mas mempertahankan itu. Titik baliknya, jadi turning pointnya, berarti ini gitu loh. Jadi ternyata ini toh yang membuat selama ini saya belum berhasil untuk meyakinkan calon konsumen gitu. Ya kembali ke pelayanan itu ya Mas ya. Saya memahami karakter orang itu nggak mudah ya Mas ya. Titik baliknya ya harus telaten itu tadi telaten Mas. Itu ya. Kan ada banyak karakter calon konsumen ya. Semakin dikejar mereka semakin lari. Iya, kadang kan seperti gitu. itu ya. Kalau kadang kita juga terlalu agresif, semakin dikejar mau gitu. Banyak juga. Ada juga ya gitu. Jadi memang harus mengetahui. Iya, harus. Ya, kalau yang ini harus lebih agresif. Yang ini memang harus pelan-pelan gitu ya. Karena memang karakternya macam-macam. Iya, maka nggak salah juga di PGSD dulu belajar psikologis. Oh gitu. Iya, ada makulnya psikologi. Nyambung juga. Nyambung juga ya. Jadi nggak rugi ya. Mata kuliah bisnisnya juga dulu. Gitu. Makro, jadi ternyata ilmunya masih bisa dipakai, iya. diterapkan di bisnis ini. Iya. Wallpaper itu kan ternyata banyak banget macamnya ya. Saya kaget gitu. Ternyata ada ini ada itu. Iya banyak. Mungkin kalau yang pendengar yang belum tahu ya,
apa saja sih wallpaper itu, atau sebenarnya wallpaper itu apa sih gitu loh. Wallpaper. Bahasnya sampai besok pagi nih. Iya, Singkat nih, aja. saking banyaknya yang aku ya. Singkat aja ya supaya Ya, tahu. wallpaper ini terutama fungsinya untuk menghias dinding ya, Mas. Itu ya terutama ya. Saya tadi kaget, macamnya sekarang perkembangannya banyak. Banyak sekali kok ya. Iya, Saya iya. juga kaget, saya juga. Sekarang mungkin dibahas ini Pak Budi, yang paling laris atau yang paling diminati zaman Iya. sekarang tuh ada berapa macam? Nah, Ya itu yang sekarang paling laris itu ada wall molding, wall panel, sama wallpaper. Ini yang paling awet dari dulu kok ini. terjemahannya Iya. Wall bahasa molding. Indonesianya. Wall molding kan nggak semua orang itu yang dengar kok- bisa. Kalau wall molding itu terbuat dari list profil. Ya. Itu bisa dari gypsum, Ya. bahannya Oh, yang ya, gypsum ya. sama yang kayu. Itu yang ya, model ya. sekarang, terus tengahnya pada dikasih kaca atau wallpaper Ya, yang ya. vinyl roll seperti ini. Gitu. Kemudian ada wall foam juga. Ya. Kemudian ada wall panel yang Ya. PVC. Wall foam itu yang sekarang banyak dijual di Iya, supermarket iya, itu ya. banyak Ya, sekali. dan biasanya dipasang sendiri bisa gitu Bisa. ya. Gitu. Wall sticker juga bisa. Wall sticker yang dipasang disukai juga. sama anak-anak. Iya. Anak saya langsung, oh yang BT21 ada enggak ya? Kok Martin tahu enggak nih BT21? Orang muda. Pasti tahu lah. Nggak mungkin. Googling dulu kok. Aku juga taunya googling gara-gara anak aku tanya. Oke, kemudian ini yang disukai anak-anak remaja Iya. gitu kan ya. Banyak macamnya. Ada yang disukai anak remaja, Ya. anak-anak, Ya. motifnya. Ada Ya. yang batik, disukai ibu-ibu, disukai Ya. bapak-bapak, Ya, banyak sekali. tapi kalau yang paling banyak gitu deh, yang mungkin apa ya, evergreen lah gitu ya, yang awet banget dari dulu sampai sekarang itu yang seperti apa? yang Mbak? wallpaper vinyl roll ini, Mas. Oh, gitu ya, Yang itu. ukuran 53 cm kali 10 meter. Kemudian ada yang lebih besar dari ini, wallpaper Korea. Itu ukuran 1 meter kali 15 meter. Itu yang memang lebih banyak Iya, diminati atau sudah. paling diminati. Paling diminati. Ya, dan konsumennya tidak hanya keluarga, Ya, rumah tangga saja, perkantoran juga, perkantoran, iya, kampus. kampus, Iya. macam-macam. Oke, menarik ya. Iya. Ya, dan apakah wallpaper ini juga akan memberikan solusi kepada orang-orang selain ini untuk interior, tentu saja untuk mempercantik gitu ya. Iya. Apakah juga ini juga ada semacam solusi untuk masalah-masalah yang muncul di dinding gitu? Oh, masalah-masalah untuk di dinding bisa itu, Mas. Kalau misal dinding lembab ya. Ya. Dinding lembab itu kan biasanya meruntus-meruntus Ya, itu. ya. Biasanya. Nah, itu bisa dipartisi dulu pakai gypsum, kemudian kita wallpaper Ya. gitu biar lebih cantik ruangan. Atau yang sekarang yang paling baru itu ada wall panel dari PVC. Oh, dari PVC ya. Iya. Itu PVC berarti apa? Tahan Tahan dia, air ya. tahan, Maksudnya iya. tidak tembus, waterproof itu ya. Iya. Oke. Tapi tahan, Oke. tidak berjamur ya. Tidak berjamur ya. Baru tahu sekarang. Ya, Mbak, ini kan memutuskan untuk membeli atau memasang wallpaper kan tidak, mungkin ada konsumen yang saya belum tahu gitu loh. Nah, ini kalau mau konsultasi gratis kah atau Gratis. atau memang Mbak Putri memberikan dulu semacam apa ya, semacam training singkat atau semacam apa ya, edukasi singkat kepada calon konsumen. Oh, nanti kalau dipasang ini efek positifnya Iya, ini, atau pasti, juga Mas. efek negatifnya mungkin seperti ini gitu. Iya, pasti saya via WA dulu. Iya. Kemudian konsultasi atau via telepon. Kemudian misal harus saya cek, Iya. kan pasti saya survei pasti. Iya, iya. Kalaupun jadi atau tidak jadi pasang, pasti saya survei ke lokasi. Iya. Konsultasi dulu tentang kelembapan dinding, kan yang tahu tuan rumahnya ya. Iya, iya. Itu kita konsultasi gratis. Iya, jadi saya gitu. langsung datang ke rumah. Iya. Dan Mbak Putri juga memberikan semacam ini ya. Ini kalau tetap memaksa pakai ini, bisa Iya. jadi nanti akan seperti ini. Iya, Jadi pasti. udah dikasih tahu lah. Pasti saya kasih diedukasi solusi. dulu. Iya. Misalnya kan ada ini konsumen yang ngotot, oh saya pengennya tetap pakai ini gitu Iya. loh. Tapi karena temboknya mungkin bermasalah, ya Mbak Putri udah memberikan ini. Nanti Sudah, seperti pasti. ini loh Pak Iya, efeknya gitu. Pasti saya kasih solusi. Iya, iya. Jadi konsekuensinya seperti ini Pak, kalau Bapak memaksa seperti ini, Iya. pasti ya udah, pasti perjanjian di awal dulu tentang gitu. konsekuensi itu Iya, ya. betul ya. Soalnya kan kadang-kadang kan hanya sekedar untuk apa ya, yang penting lakulah gitu loh. Enggak. Konsumen mau minta ini, layanin aja gitu loh. Nah, Enggak. nanti kalau di kemudian hari terjadi apa-apa, misalnya ada kelembapan yang tidak bisa dikontrol tadi itu ya, Iya. yang tidak bisa dikendalikan, oh ternyata mereka kecewa gitu Iya. kan. Tapi Mbak Putri benar-benar memberikan semacam edukasi Iya, dulu pasti ke mereka. saya kasih tahu dulu. Hmm, Iya.
gitu. Iya. Dan rata-rata mereka menerima itu atau ada yang ya mungkin konsumen macam-macam ya. Iya. Dari edukasi itu mereka menerima saran dari Mbak Putri. Kebanyakan menerima Mas. Kebanyakan menerima. menerima. Gitu. Dan ini Mbak, after sale service-nya ya. Kadang-kadang kan udah selesai masang gitu selesai. Iya. Nah, ini ada after sale service nggak dari ada. Mbak Putri? Misal ada yang lupas nanti kita servis. Oh gitu. Iya. Itu gratis juga. Iya, gratis dalam jangka waktu perjanjian sama gitu. konsumen. Iya. Tergantung banyak sedikitnya sell service-nya tadi. Gitu. Dan itu ada semacam garansi gitu, Mbak? Iya, itu garansinya. Misal kan biasanya ada yang tergantung dindingnya, kembali lagi tergantung dindingnya. Misal 3 bulan ada yang lupa sedikit mau buka gitu, kita langsung servis. Iya, langsung servis. Iya. Tapi kan sejak awal memang udah tahu ya kondisinya karena ada itu survei gitu. Dan dengan after sale service yang excellent tadi, itu memungkinkan konsumen menjadi puas gitu ya? Iya, menjadi puas. Kemudian gedok tular ya Mas ya. Betul. Jadi gedok tular dari konsumen itu sangat cepat. Yang membuat cepat itu sebenarnya itu gedok tular itu. Iya. Kok Martin? Ya. Bisnis wallpaper itu bisnis musiman karena ini kan termasuk ada yang tren gitu. Atau ini sebenarnya bisnis yang bisa long life gitu kok? Yang long life lah kalau long ini. life ya. Iya. Gitu. Karena soalnya misalnya tembok kan kebutuhan, rumah nggak ada temboknya gimana? Iya. Jadi joglo Pak. Gitu. Soalnya kan ada misalnya sekarang lagi ngetren ini gitu ya. Iya. Kemudian suatu saat ganti lagi gitu loh seperti itu. Kalau wallpaper alhamdulillah terus-terusan sih Mas sampai sekarang. Ada yang mungkin modelnya. Modelnya. Iya. Yang everlast juga ada ya, yang everlasting. Ya tidak ada matinya, maksudnya modelnya ya dari ini klasik gitu ada. Iya. Gitu. Ini tidak ada matinya. Kayaknya sering lihat gitu ya, di Untuk kampus-kampus perkantoran ya, tidak ada matinya. Kadang-kadang juga di hotel kayak saya sering lihat. Iya. Never discontinue. Iya, never discontinue, hanya katalognya yang discontinue kok. Tapi wallpapernya nggak pernah. Oke. Serinya soalnya itu udah hafal ya terus serinya. Iya, tapi katalognya udah nggak keluar. Katalognya itu kadang 3 bulan udah discontinue, 1 tahun discontinue gitu kok. Biasanya awal tahun atau akhir tahun itu udah keluar katalog-katalog baru. Kalau wallpaper seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun ada kerusakan, sudah nggak bisa dianu lagi Mbak? Servis bisa. Oh, di servis bisa? Bisa Mas. Misalnya harus diganti gitu gimana? Bisa. Misal dicoret-coret anaknya ya, yang bagian bawah gini kan biasanya anak-anak suka coret-coret ya. Bagian bawah ini kemudian kita potong, kita ganti pakai wallpaper sisa yang dulu disimpan. Makanya kalau ada sisa saya suruh ibunya simpan. Ya, jadi besok kalau ada servis-servis bisa kita ganti dengan wallpaper sisanya ini. Oke. Tapi kemungkinan pabrik tidak mengeluarkan lagi motif yang sama ya? Ada kemungkinan besar itu. Nah itu dia. Iya. Tapi ada juga yang sampai sekarang sudah puluhan tahun tetap ada, masih ada juga. Oh gitu Mas. ya? Ya. Itu yang dimaksud dengan everlasting desain model. Iya. Katalog yang tidak pernah mati ada juga. Yang discontinue ada juga. Oh gitu. Iya. Ya. Nah biasanya yang model-model klasik ini ya yang. Iya. Biasanya polos klasik itu neverlast. Oh gitu ya. Jadi selalu diproduksi oleh pabrik. Karena memang Iya, konsumen tetap benar. dari generasi ke generasi gitu. Tapi untuk yang model-model yang kekinian, yang itu ya sering tren discontinue. itu Sering discontinue. Biasanya 1 tahun 2 tahun gitu Mas. 1 tahun 2 tahun itu udah discontinue biasanya. Gitu. Nah sebenarnya maksimum umur dengan kondisi normal ya, maksimum umur wallpaper itu berapa lama sih Mbak? Kembali ke dinding. Ada yang 8 tahun, 5 tahun, 4 tahun. Oh gitu. Biasanya misalnya dindingnya normal lah, maksudnya tidak bermasalah dengan kelembapan dan lain-lain. Biasanya sampai berapa lama? Selamanya Mas. Hanya bisa kita servis. Iya. Oh, dengan gitu ya? dinding normal ya Mas ya. Iya, Kita bisa ngelupas dikit langsung kita servis, ngelupas dikit langsung kita servis gitu. Dan perawatan dibersihkan gitu. Iya, pakai foam lembab gitu kita bersihkan.
Oh, tuan gitu. rumahnya ya. Jadi kalau misalnya disuruh milih itu sebenarnya lebih hemat menggunakan wallpaper atau cat. Sebenarnya kalau untuk hitungan jangka lamanya Iya. wallpaper Mas, dengan catatan dindingnya harus normal ya. Iya. Gitu. Itu lebih hemat ya. Iya. Secara kalkulasi lebih hemat Iya. menggunakan. Hemat dan indah. Ya, oke. Ya, pendengar, saya ingatkan ya untuk Anda yang mau bergabung berdiskusi di sini silahkan ya. Anda bisa mengirimkan WA ke nomor kami ke 0818621013. Ya, Mbak Putri, kayaknya ini kita harus istirahat sebentar. Ya, Ada Mas beberapa Budi. yang mau lewat. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga sahabat saya Koh Martin dan tamu istimewa saya Mbak Putri di acara Fun with Business. Ya, Mas Budi. Oke, nah sebelum kita lanjutkan diskusi kita nanti, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Mbak ya. Ya, kita jawab dulu ya. Dan saya akan menyapa yang pertama ini adalah Ibu Trihastuti. Ibu Trihastuti ini dari Purworejo, Mbak. Saya sampai hafal. Karena Customer itu ya Mas ya, setia di ya, pendengar setia. setia. Halo Bu Trihastuti, apa kabar? Halo Ibu. Ya, hadir dari Purworejo, salam sehat selalu untuk semua yang di sini. Ya, terima kasih Bu. Wallpaper ada yang tinggal ditempel di tembok dengan macam-macam model dan warna. Awet mana dengan wallpaper yang pakai cat seperti yang dilukis dengan kuas? Emang ada ya wallpaper yang dilukis? Maksudnya mungkin Itu cat itu Mas. Oh, mungkin cara menempelkannya. Kan ada tuh yang harus dikuas-kuas gitu. Itu masuknya cat itu. Oh gitu. Iya. Itu masuknya ke cat bukan ke wallpaper. Gitu. Mungkin pemasangannya kali ya, kan habis dilem terus ditekan-tekan pakai kuas gitu. Oh, mungkin yang wallpaper roll mungkin yang dimaksud Ibu ya. Iya, mungkin. Karena ini caranya dengan seperti di cat. Iya, betul ya. Dilem dulu ya Lebih gitu. awet yang ini Mas. Oh, lebih awet itu Iya, lebih daripada awet. yang dipasang sendiri. Iya. Ya, mungkin Bu Trihastuti ini sering lihat di supermarket Iya. atau di toko-toko terdekat ya. Karena sekarang kan modelnya seperti itu ya. Iya. Jadi apa tadi wall foam ya Iya, yang wall foam dengan harga yang atau wall sticker Ya. yang biasa dipasang sendiri. Nah, betul. Mungkin itu ya yang dimaksud oleh Bu Trihastuti ya. Jadi yang dipasang sendiri itu biasanya modelnya Mudah bentuk mengelupas. mudah mengelupas. Dan itu ya lebih ke pemakaian sementara gitu ya. Karena Iya. nanti ada diganti model lagi. Biasanya iya. Pesen gitu. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi yang lebih tahan itu yang tadi wallpaper vinyl Iya. tadi. Oke. Ya, oke. Oh, betul kata Bu Trihastuti. Ya, terima kasih Bu Trihastuti yang ada di Purworejo. Kemudian saya lanjutkan, ini pertanyaan masuk lagi dari Tante Rensi. Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Ya, selamat malam Mas Budi dan Mbak Putri. Ada Ko Selamat malam, Martin. Ibu. Ada Ko Martin, Tante Rensi nggak disapa ya. Mau nanya Mbak, kalau pemasangan wallpaper di dinding itu, di dinding harus digosok dulu kah atau langsung dipasang di dinding dan ada layanan pemasangan atau dan ada tambahan biayanya nggak sih? Makasih. Terima kasih Tante Resi ya Mas Tante ya. Rensi. Tante Rensi ya, Ya. saya jawab. Maksudnya digosok itu apakah rumah baru ataukah rumah lama ya yang Ya. dimaksudkan? Misal rumah baru Ya. itu misal di aci harus kita kasih cat dasar dulu Bu, seperti no drop seperti itu. Kemudian kalau untuk no drop kita pasti ada biaya tambahan atau bisa dari tuan rumahnya Ya. gitu. Ya. Kemudian untuk pembersihan dinding kita tidak ada biaya. Tidak ada biaya, jadi free. Ya. Sudah masuk dalam harga kita. Oke, jadi Tante Rensi, pembelian wallpaper ini termasuk pemasangannya gitu iya. ya. Jadi termasuk tidak dipasang pemasangan, sendiri. pembersihan dinding, Ya. penataan ruangan juga. Oh, ini Ya. dindingnya dinding lama ini gimana ini? Oh, ini ditambahin sama Tante Iya. Rensi. Dinding lama tidak ada kita kasih charge. Sudah termasuk itu harga wallpaper, udah termasuk pemasangan, sudah termasuk pembersihan dindingnya. pembersihan dinding. Iya. Tapi kalau memang dindingnya bermasalah, misalnya ternyata ada kelembapan yang ini atau Itu harus di no drop. Oh, gitu. Kita iya. Kalau pembelian banyak biasanya kita kasih free. Kalau hanya gitu. sedikit itu kita kasih paling charge 100 atau 50.000 Mas. Iya. gitu. Ada Iya. tambahan sedikit Iya, ya untuk no dropnya. ya untuk treatment karena ada masalah dengan Iya. dindingnya gitu.
Gitu Tante Tante Rensi. Oh ya. Ya, terjawab ya Tante Rensi. Jadi kalau misalnya pembelian wallpaper itu sudah termasuk treatment dan pemasangannya gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi masuk dari Mbak Devi yang ada di Yogyakarta. Kamar saya ukuran 3 x 3 meter persegi ya. Yang cocok seperti apa ya? Saya berumur 22 tahun. Ya. Mbak siapa namanya? Mbak Devi. Halo Mbak Devi ya. Mbak Devi suka motifnya apa ya? Karena itu wallpaper itu ada banyak banget, bahkan ribuan motif Mas. Iya, oke. Itu kembali lagi ke Mbak Devi, seleranya apakah polos, yang bunga-bunga atau batik atau yang vintage seperti itu. Oke. Oh, ini ditambahin supaya kamar saya kelihatan lega. Kalau ingin kelihatan lega harus polos bertekstur Mas. Oh gitu ya. Tapi kalau ingin satu sisi motif seperti di hotel-hotel itu lebih bagus lagi. Jadi ada background nanti. Iya, oke. Jadi ada ruangan lain ya. Gimana? Jadi ada ruangan lain ya. Iya, jadi kalau sekarang kan modelnya itu ya kok ya, Fitcon ya kok ya. Iya. Jadi di sisi sini saya pakai wallpaper ini, sisi sini saya pakai. Nah itu dia ya, oke. Solutif juga ya. Iya, oke. Ya, ini ada pertanyaan dari Iki. Iki ini Mas atau Mbak ya? Saya nggak tahu. Iya. Mas Iki yang ada di Sleman atau Mbak Iki yang ada di Sleman ya. Kalau satu kamar dengan banyak wallpaper itu terlalu ramai nggak sih? Nah itu kembali ke wallpapernya yang motif seperti apa. Kalau wallpapernya motif seperti ini, batik seperti ini, full pasti rame. Ya. Gitu. Kalau kombinasi polos tidak akan rame, pasti lega Mas. Oke. Biasanya Mbak Putri juga memberikan semacam itu ya, advice ya kepada konsumen pasti, seperti Mas, apa ya. Kalau full motif ini nanti rame jadi. Tapi kembali lagi ke konsumen. Kalau nggak apa-apa Mbak, saya suka rame. Iya, selera itu kok. Itu gitu. Saya yang tidak bisa memutuskan, hanya memberi solusi. Kembali lagi ke konsumen ya Mas ya. Memberi pelayanan dan edukatifnya. Iya, oke. Seperti itu ya. Jadi tetap ada advice ya. Oh, seperti ini bagusnya. Kemudian kesukaan dari konsumen ini apa. Kemudian Mbak Putri mencoba untuk memberikan advice sebaiknya seperti ini. Tapi tetap decision makernya di tangan konsumen dengan segala konsekuensinya. Nanti udah kepasang, wah ternyata gini ya gitu. Jangan salahkan. Jangan salahkan Mas Budi. Jangan salahkan bakule. Gitu ya. Oke. Ya, ini kemudian ada pertanyaan dari Mas Gunawan. Ya. Harga wallpaper itu berapa sih? Tadi kita mau diskusi. Harga ternyata ada yang nanya. Kalau yang roll kecil Mas, ini kisaran 200 sampai 300.000. Ini sudah sama pemasangan. Yang roll per kecil. Apa itu? Per roll. Per roll itu 53 cm kali 10 meter yang roll kecil. Kemudian ada yang roll besar itu mulai dari 600 sampai 1.500.000. Itu sudah sama pemasangan. Yang ukuran 1 meter kali 15 meter. Ini saya nanya buat bantuin ya. Kalau yang paket borongan yang paling ekonomis mulai dari berapa Mbak? Itu mungkin yang 200 sampai 300 itu kok. Per meter. Iya, dan lebih banyak motifnya kok, pilihan motifnya. Per roll itu kok. Per roll. Iya. Per meter jatuhnya 40.000. Oh, kira-kira 40.000. Udah sama pemasangan. Minimal berapa meter? Minimal pasang 5 roll kok. Minimal pasang 5 roll. Iya. Tapi kalau mau pasang 3 roll enggak apa-apa juga. 2 roll enggak apa-apa. Ya? Tapi kena charge pemasangan. Oh iya. Gitu. Karena pemasangan minimal dari tukang kan 5 roll. Oh gitu. Jadi kalau ke pemasangan 5 roll tidak kena charge ya, ekstra charge untuk biaya kalau pemasangan. Kalau di misal 3 roll pemasangannya kena charge 2 roll untuk pemasangan gitu. Gitu ya. Gitu ya Mas Gunawan. Harga mulai dari berapa tadi? 200.000 sampai 300.000. Ya, 200 itu yang paket ekonomis. Iya, ekonomis dan lebih banyak motifnya. Justru malah lebih banyak. Lebih banyak motifnya, lebih banyak diminati juga. Gitu. Kalau yang tadi tuh yang BT21 itu emang lagi ngetren ya kalau anak-anak. Itu yang wall sticker. Martin googling ya. Itu wallpaper custom kok masuknya kok. Keren kok itu. Iya. Oh, ada yang custom juga. Iya, yang custom juga. Jadi itu masuk wallpaper, bukan wall sticker. Dan ada 2 macam bahannya. Ada bahan paper, ada bahan fabric. Kalau yang bahan fabric itu dia seperti kain.
dasar kemudian finishingnya vinil itu. Itu lebih bagus Mas, yang fabric itu. Misalkan dipasang di dinding A ya. Kemudian kita dia bosen tuh mau di dinding A, kita pasang ke dinding B. Kita kelupas nggak rusak dia. Oh gitu. Iya. Jadi dia bisa dipindah. Iya, tapi per meter itu mahal. Oh jadi ada yang custom ya? Iya, kisaran 200-an per meter persegi itu. Per meter persegi 200.000. Iya. Tapi itu custom. Iya. Custom udah ini sama pemasangan. Sama pemasangan. Custom ini desainnya bisa bikin bebas sendiri nggak? Iya, bisa. Foto Mas Budi bisa. Foto saya dipasang ya. Iya, bisa. Supaya tikus-tikus nggak berani masuk ke rumah saya. Betul sekali itu Mas Budi. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Saya baru tahu ya kalau ternyata yang custom itu tadi Iya. ya. Termasuk misalnya kalau kantor gitu ya, supaya saya dulu Untuk pikirnya background semacam biasanya. apa kok yang sekarang lagi ngetren, semacam yang kita biasanya di percetakan kita bikin vinil ya itu ya, yang cuma ya seperti backdrop biasa itu loh. Itu macamnya juga banyak sekarang. Itu print itu. Yang print. printing wall gitu loh. print, iya. Itu namanya apa? Wall printing. Iya, Apa? tapi maksudnya kalau wallpaper custom itu. Maksudnya dalam bahasa wallpaper itu custom. Dan itu Variannya banyak awet juga, nggak Bang. sih yang dipakai itu? Awet tergantung bahannya Mas. gitu. Ada yang Oh. paper, ada yang fabric. Iya. Oh, gitu. Kalau yang pengen awet itu yang fabric. vinil ya biasanya apa sih kalau yang biasanya untuk untuk backdrop Iya, itu background. apa? Itu vinil ya, bahannya apa itu? Bahannya vinil gitu. Vinil ya. Iya. Oke. Ya. Ini sudah ada yang masuk lagi pertanyaannya. Siap, Mas Budi. Ya, ini dari Ibu Tumino. Iya. Assalamualaikum Mbak Putri, Waalaikumsalam Ibu. mau nanya ini kalau ukuran kamar 3x4 kira-kira berapa biayanya Mbak? Siap saya hitungkan ya Bu ya. Ibu mau yang harga berapa ya? Ya, jadi Bu Tumina nanti kalau misalnya teknis seperti ini, Bu Tumina bisa japri langsung ya. Iya. Ya, jadi nanti bisa japri, nanti di akhir acara Mbak Putri akan menyebutkan Iya. nomor HP yang Iya. bisa dihubungi, gitu ya. Bener Ibu Tumino ya. Ya, sabar Bu Tumina ya. Ditunggu kalau ya, Ibu. berminat. Yang standar. Oh, ya, yang standar dari ya. berapa gitu. Oh iya, saya coba hitungkan saja ya Mas, satu dindingnya ya. Oke. Itu sekitar butuhnya 3 roll Ibu, satu Ya, dindingnya ya. ukuran 3x4. Iya. Iya. Berarti kali 4 berarti 16 roll. Itu udah termasuk paket ekonomis 3 paket. Iya, tinggal dikalikan harganya mau yang Tadi berapa. paket ekonomis yang tadi berapa tadi? 200 sampai 300 ribu kok. Iya. Udah sama Kali Mas. berapa tadi? Kali. 16 ya kok ya. Iya. Iya, kali 16. Ya, silakan dihitung sendiri Bu Tumino. Siapkan kalkulator. Gitu ya. Kalau buat bayangan. buat bayangan. Ini nggak jualan loh, ini nggak jualan. Iya. Hanya untuk referensi ya. Tapi Karena- kalau dengar-dengar ya boleh lah. ya, oke. Nah, yang paling menarik gini, kalau saya mau kejualin bisa nggak gitu? Nah, Oh, kan yang itu. dibahas harusnya kalau di sesi ini kan yang dibahas itu harusnya. Ya, tapi ternyata kebanyakan jadi konsumen. Oke. Namanya ya. juga fun-fun. Iya, oke. Gitu Bu Tumina ya. Jadi bisa membayangkan ya 200.000 kira-kira yang paling murah tadi Iya. kali 16 roll tadi. Iya. Silahkan dihitung ya. Ye, sama-sama Bu Tumino. Ini ada pertanyaan lagi Mas Budi dan Mbak Putri. Kalau wallpaper klasik itu harganya berapa ya? Ini dari siapa ya? Oh, dari Rio, maaf, dari Mas Rio ya. Mas Rio ini nomornya belum di-save. Oke. Ya, selamat malam Mas Rio. Ya. Untuk wallpaper klasik itu harganya juga ada di katalog di harga 200 sampai 300 ribu per roll juga Mas. Sudah sama pemasangan. Ya, itu yang termurahnya ya. Iya. Yang apa? Yang mulai dari tadi Iya, ya. mulai dari. Gitu. Gitu Mas Rio. Tolong mendengar catat ya, mulai dari. Nah, jangan dipikir semua harga sama. Iya, Iya. mulai. Kalau Anda masuk ke mall biasanya kan start from. Start from-nya. Harga itu ya. Oke Mas Rio, moga-moga terjawab ya. Jadi sama ya harganya mulai dari 200.000 tadi per roll. Oke. Banyak sekali ini pertanyaannya. Sebentar, ini Bu Trihas ada pertanyaan masuk lagi. Oh, belum. Oke. Ya, Mbak Putri, dari apa ya, dari perjalanan bisnis Mbak Putri ini sesuatu yang apa yang masih menjadi apa Mbak Putri merasa kurang dari sisi mana ini bisnis wallpaper ini? Memahami karakter Ya. orang sih Mas. Ya.
masih terus belajar itu. Saya sampai sekarang masih terus belajar memahami karakter orang, bagaimana cara saya melayani, bagaimana karakter seseorang ini saya harus melayani seperti apa gitu Mas. Oh, itu. gitu. Iya. Sehingga mencapai kata deal. Kata deal dan bisa memuaskan konsumen memuaskan gitu ya. konsumen itu yang tadi belum dibahas itu tadi. Apa? Kalau mau ikut menjual kan hubungi kemana? Ya, nanti di akhir acara kita akan sebutkan ya nomornya. Oke. Mbak Putri perlu atau perlu bantuan dari pihak lain nggak dalam hal penjualan ini atau selama ini masih berjalan sendiri? Berjalan sendiri juga, bantuan pihak lain juga. Seperti misal kenalan-kenalan ya Mas ya. Ini cuma kita tuh hanya kenalan-kenalan terus bantuin jualan marketingan seperti itu. Jadi apa? Ketok tular mereka itu reseller bukan? Reseller juga ada, kemudian marketing juga banyak. Itu freelance marketing itu ya? Iya, freelance. Jadi mereka mendapatkan semacam fee atau dia up harga sendiri ambil dari saya. Jadi marketing juga, reseller juga termasuknya. Gitu. Ya, oke. Ya ini oke. Ada pertanyaan susulan dari Putri Hastuti. Oke Bu, saya jawab ya. Anak saya pasang yang tinggal nempel itu di Jakarta. Kalau dari jauh kayak tembok beneran. Oh mungkin itu wall foam kali ya. Itu wall sticker Mas, yang nempel sendiri ya. Biasanya kalau yang nempel sendiri itu wallpaper yang stiker atau tapi wall foam ada juga yang ya? Wall foam bisa juga. Ini dipasang sendiri juga bisa Mas, yang wallpaper kecil. Itu yang polos itu kalau dari jauh seperti dinding itu yang polos tapi dia bertekstur. Iya. Mungkin seperti itu Bu. Kalau didekati bertekstur. Iya, oke. Ya, ternyata memahami konsumen ya untuk bisa memanjakan dalam tanda kutip memanjakan mereka itu ternyata butuh effort yang besar. Benar sekali. Sampai sekarang masih terus belajar karena setiap konsumen kan beda-beda ya Mas ya. Betul. Karakternya beda-beda, permintaannya beda-beda. Ya, tapi yang paling kalau saya boleh tanya range mereka dari umur berapa sampai umur kalau yang punya rumah biasanya kan udah 25 tahun ke atas ya. Atau mungkin juga anaknya yang pengen Nah itu yang paling banyak yang mana yang akhirnya memutuskan saya pasang wallpaper semacam itu. Range umurnya konsumen umurnya 20 sampai 50-an Mas. 20 sampai 50-an gitu. Iya. Dan ternyata anak-anak atau mungkin anak-anak remaja juga sudah mulai. Iya, sudah. Biasanya kan umur 20-an gitu kan udah punya anak. Nah itu kalau ibunya manggil pasti anaknya juga ngikut. Mau yang ini kan ada motif gitu yang kartun juga. Tapi range yang menghubungi itu kebanyakan usia 20 sampai 50 tahun. Iya, seperti itu. Oke. Dan obsesi yang masih yang mungkin Mbak Putri punya obsesi yang ingin saya capai dari perjalanan dari bisnis wallpaper ini apa? Punya cabang sih Mas. Iya. Sebenarnya punya cabang di luar kota. Iya. Pendengar Mbak Putri ini nggak punya toko ya ternyata. Mas. Jadi ini mungkin menjadi inspirasi juga ya. Tadi Ko Martin cerita juga kenapa harus berpikir harus punya toko gitu loh. Kalau dunianya sekarang udah beda ya Ko ya. Ini yang lebih lucu lagi gini, nggak punya toko terus mau buka cabang. Terus cabangnya apa Mbak? Itu saya udah paham ya. Kalau saya udah paham. Iya, aku paham ya Ko ya. Saya sudah paham. Kalau orang lain kan nggak. Nah, perlu diperjelas itu. Gimana? Nggak punya toko tapi punya cabang. Iya. Nah, saya udah jelas. Cabang orang kepercayaan itu Mas, yang bisa pegang Putri Wallpaper misal di Solo atau di luar kota mana yang bisa saya percaya pegang sana, jadi bisa handle sana gitu. Kalau sekarang kan saya masih wira-wiri luar kota sendiri, handle sendiri semuanya, dari marketing, pelayanan dan lain-lain gitu. Masih ukur juga nggak ada sendiri. Asisten. Ada sebenarnya Mas, tapi lebih gimana ya? Konsumen lebih puas kalau pelayanannya dari saya langsung ya. Lebih kaget juga. Gitu. Tapi kan kalau nanti udah gede kan nggak mungkin ya Mbak Putri melakukan semuanya sendiri, masa sendiri-sendiri semuanya. Nah, sudah ada semacam mencoba untuk mentraining. Oh, ini orang kepercayaan saya yang saya training sudah supaya bisa. Ada,
Ada ya. Dan mulai melepas mereka pelan-pelan atau Belum kalau itu. Belum. Masih saya handle. Iya. Gitu. Tapi mereka tetap terlibat ya. Karena kembali ke pelayanan ya. Kadang kalau saya nyuruh orang, pelayanannya takutnya kalau tidak seperti yang saya inginkan. Masih belum bisa mentraining itu sih sebenarnya. Ya, dalam proses. Dan kalau itu kan banyak banget ya Mas katalognya. Kadang kasihan kalau harus bawa banyak gitu. Iya. Oke. Ya, Ko Martin, apa yang bisa Ko Martin sarankan untuk bisnisnya Mbak Putri ini, Ko Martin? Iya kok. Kemasukannya apa, Ko Martin? Silakan. Banyak sih ya yang bisa dikembangkan Mas Ian di situ kan. Yang jelas pasarnya ini masih bagus dan ini salah satu bidang yang semua butuh tembok. Kalau nggak ada tadi joglo ya di situ. Jadi itu masih inovatif. Nah di sini tadi itu bukan ini ya, tapi lebih building team gitu loh, building team di situ. Terus akhirnya harus mulai berani. Sama saja kok Bu, hubungannya sama itu juga sama saja gitu loh di situ. Atau memang sengaja sekarang ini saya baru tidak bisa gitu loh. Mohon jadi konsumen agak diarahkan gitu loh. Iya. Agak diarahkan untuk ada satu asisten tadi yang bisa untuk menggantikan di situ gitu. Bahkan di titik tertentu itu mohon maaf kalau untuk urusan seperti itu sekarang saya sudah tidak pegang lagi gitu. Memang harus disampaikan seperti itu gitu. Padahal di belakang kita masih ikutan gitu loh. Tapi kita memang harus mulai memberanikan diri gitu loh. Kok mbaknya itu nggak ikut? Iya, sekarang saya sudah full dipercaya sama ibu untuk memutuskan langsung gitu sebagai gitu dan lain sebagainya lah, kurang lebihnya gitu. Jadi harus lebih berani gitu. Siap. Ya, karena memang ada banyak ya orang yang tidak susah sekali percaya pada asisten gitu ya kok ya. Tapi ini harus belajar untuk percaya kok ya. Ya memang yang dibangun nanti brand mungkin juga harus punya brand yang lain yang lebih lux. Sekarang kalau Putri Wallpaper otomatis nyarinya Putri semua akhirnya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ada satu brand lagi yang memang dikembangkan, terus nanti yang dikembangkan dari brand tadi itu ya nama brandnya, bukan orangnya, personalnya. Tapi memang lebih cepat kalau sekarang memang personal branding. Nah, personal branding kan sudah cukup kuat. Mungkin pasar premiumnya mungkin kali ya. Iya. Pasar premiumnya punya nama sendiri. Terus habis itu nanti yang gerak emang bukan sosok orangnya, tapi sosoknya sosok perusahaan yang ditampilkan. Tim ya itu ya kok ya. Lebih ke tim gitu. Jadi itu pun juga nanti ketika sosoknya itu berganti sudah nggak terlalu orang saya pengennya sama itu, nggak gitu lagi gitu. Iya. Gitu ya. Garantinya dari ya ITET gitu misalkan atau ATET gitu. Jadi nama perusahaannya bukan dari perorangan gitu. Oke, gitu ya, dari Ko Martin. Terima kasih Koko. Ya. Tadi sudah kita janjikan ya untuk nomor HP yang bisa dihubungi, siapa tahu yang mau tanya-tanya atau mungkin jadi resellernya juga gitu ya. Silahkan disebutkan Mbak Putri. Iya, untuk pendengar Star FM, kalau ingin menghubungi Putri Wallpaper Jogja, bisa disediakan HP-nya dulu ya Mas Budi ya. Ya, silakan. Bisa dicatat nomornya ada di nomor 0877 3856 1592. Diulangi Mbak. 0877 3856 1592. Ya, itu pemirsa yang bisa Anda catat dan silakan bertanya-tanya. Siapa tahu Anda pengen pasang wallpaper atau bukan, mungkin ini peluang bisnis untuk Anda pendengar ya. Oh ya, saya mau jadi resellernya gitu atau apalah bentuk bisnisnya, silahkan ya Anda menghubungi langsung. Ya, dan ini juga Mbak Putri ini adalah salah satu contoh ya bahwa ternyata kuliah sudah berbisnis, kemudian lulus langsung mempunyai bisnisnya sendiri. Dan ini juga semoga-moga ini menginspirasi khususnya para mahasiswa. Nah, berhubungan dengan mahasiswa ini, Fun with Business punya rencana untuk mengadakan acara Fun with Business Goes to Campus ya kok ya. Nanti silakan kita simak ya informasi-informasi berikutnya ya. Siapa tahu Anda pendengar, di antara Anda ada yang mahasiswa ya, siapa tahu bisa bergabung. Dan silakan tunggu kami di kampus Anda. Atau mungkin bisa ngubungin ya yang nomor yang biasanya itu. Itu untuk kampus saya aja gitu misalkan. Ya, gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa punya inspirasi ke sana ya permintaannya. Iya, gitu. Betul ya. Untuk mungkin kampus yang ingin menjadi tuan rumah untuk acara Fun with Business Goes to Campus ini, silakan menghubungi ke nomor 0812 2757
Saya ulangi 0812-2757-553. Ya. Ya, demikian tadi pendengar bincang-bincang kami. Sekali lagi terima kasih Mbak Putri atas waktunya. Iya, terima kasih Mas Budi sudah diundang ke Star FM. Ya, seru sekali ya. Juga terima kasih Koh Martin ya. Atas advice bisnisnya ya. Koh Martin selalu punya ide-ide untuk memberikan solusi bisnis. Ya, demikian tadi pendengar bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami diskusikan pada malam hari ini menginspirasi untuk Anda. Dan insya Allah saya akan hadir kembali di Selasa depan dengan tamu-tamu dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya bersama Koh Martin dan juga Mbak Putri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.